Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai acara FGD kita sore ini. Suara saya apakah bisa didengarkan dengan baik? Oke, terima kasih Pak Yosef. Baik, selamat sore ya Bapak Ibu. Selamat bergabung kembali ke acara FGD SIG Korika Transportasi dan Logistik. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andreas Handoyo dari dosen informatika Universitas Kristen Petra, Surabaya. Untuk pertemuan kini kita akan ada satu sesi materi. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber pakar di dunia transportasi, yaitu Bapak Kardi Teknomo, PhD. Nah, ini mungkin saya bacakan langsung aja CV-nya supaya kita bisa langsung mendalami materi yang akan disampaikan oleh Pak Kardi. Pak Kardi Teknomo ini adalah seorang pakar terkenal dunia di bidang teknik, permasalahan transportasi, matematika terapan, dan ilmu komputer. Pak Kardi ini adalah perintis dari Ideal Flow Network. Nanti sebentar lagi kita akan dengarkan paparannya. Terus kemudian juga Pak Kardi juga menciptakan algoritma Teknomo Fernandez. Terus kemudian juga aturan antrean praktis, dan masih banyak lagi. Jadi kalau CV-nya dibaca itu bisa sampai besok pagi ya. Nah, banyak karya-karya yang sudah diberikan oleh Pak Kardi, disampaikan di revoluledu.com. Nah, ini Pak Kardi juga sebagai founder sekaligus direktur dari Revoledu. Nah, ini Pak Kardi bisa nanti sampaikan untuk linknya supaya kita bisa, teman-teman yang tertarik bisa join ke situ juga. Nah, ini banyak teknologi yang karya-karya yang dihasilkan oleh Pak Kardi. Nah, Pak Kardi banyak research grant dan penghargaan, seperti contohnya 150 top researcher in Filipina, best paper pada ASEAN Transportation Research Society, best paper pada Computing Society of Philippines, dan masih banyak lagi. Pak Kardi ini juga bekerja sebagai konsultan perusahaan-perusahaan internasional bergengsi, seperti contohnya Korporasi Keuangan Internasional di World Bank Group, Toyota Corporation, Decathlon, dan lain-lain. Nah, ini sebelum kembali ke Indonesia lagi, Pak Kardi juga melanglang buana sebagai Associate Professor di Ateneo de Manila University Filipina, Saga University Jepang, University of Wisconsin, Herta Filmberg Research Fellow di Austrian Institute of Technology. Jadi Pak Kardi ini sudah jaminan gitu ya, sudah melalang buana kemana-mana. Jadi pengalamannya banyak sekali. Nah, saat ini Pak Kardi kembali ke Indonesia, kebetulan jadi dosen juga di International Business Engineering di Universitas Kristen Petra. Baik, untuk menyingkat waktu, mungkin kita langsung aja kita dengarkan paparan materi dari Pak Kardi yang pasti sangat menarik untuk diikuti. Pak Kardi, saya persilakan untuk bisa memaparkan materinya. Ya, terima kasih Andres untuk perkenalannya. Mudah-mudahan bisa terdengar ya suara saya. Screen-nya bisa dilihat juga kah? Bisa, Pak. Ya. Oke, so hari ini saya akan memperkenalkan ya bagaimana caranya kita mengatasi kemacetan lalu lintas ya, dengan suatu metode yang kita sebut sebagai Ideal Flow Network atau IFN transport ya. Caranya adalah secara prinsip ya, menyeimbangkan kemacetan itu bukan hanya di satu tempat melainkan ke seluruh network. Itu prinsipnya ya. Nah, presentasi saya akan dibagi dalam 5 bagian. Pertama saya akan ceritakan apa itu AFN, ya, modelnya, asumsinya, ya, terutama pengenalan mengenai demand dan supply, ya, model. Kemudian
pengenalan antara makroskopik dan mikroskopik model. Ya, bagaimana demand itu bisa mempengaruhi supply dan bagaimana supply bisa mempengaruhi demand. Kemudian saya berikan beberapa contoh aplikasi daripada AFN transport ini, ya. Dan terakhir kita bahas suatu demonstrasi, ya. Mari kita masuk bagian pertama, ya. Di mana saya akan kenalkan tentang konsep daripada AFN itu sendiri, ya. Apakah AFN transport itu, ya? AFN transport itu adalah suatu aplikasi daripada satu perumusan matematika yang disebut sebagai Ideal Flow Network atau AFN, ya, untuk bidang transportation planning and traffic engineering. Jadi perencanaan transportasi dan teknik lalu lintas, ya. Nah, ini yang menarik, ya. Biasanya kan kita maunya solving traffic congestion. Kita maunya bagaimana memecahkan masalah lalu lintas, ya. Tapi dengan AFN transport itu kita bukan hanya bisa memecahkan masalah, ya, tapi juga bisa mencegah. Ya. Kita juga bisa mencegah masalah traffic congestion, ya. Jadi kemacetan lalu lintas. Mencegah dalam hal ini berarti sebelum hal itu terjadi kita bisa memprediksi, ya. Dan kemudian ini menarik, ya. Hanya dari road design, dari Google Map atau dari OSM, ya, OpenStreetMap, Anda sudah bisa mengestimasi di mana atau kapan, ya, kemacetan itu akan terjadi. Ini mudah-mudahan bisa membuat motivasi, ya. Nah, apa itu AFN itu sendiri, ya? AFN sendiri adalah suatu perusahaan matematika, ya, di mana awalnya sebenarnya adalah random walk, ya. Jadi acak, pejalan acak di dalam jaringan yang acak, gitu, ya. Nah, AFN itu adalah suatu relative flow, artinya bilangan rasional, ya, yang terdistribusi pada jaringan terhubung kuat, ya, strongly connected network, ya, di mana di setiap noda jumlah arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Nah, istilah-istilahnya ini yang mungkin saya perlu perkenalkan dulu, ya. AFN kalau kita sebut secara mudah, ya, itu ada dua karakteristik. Yang pertama irreducible, yang kedua premagic, ya. Irreducible artinya jaringan yang terhubung kuat. Apa sih? Apa artinya jaringan terhubungan kuat atau strongly connected network itu? Transportation network, ya. Jaringan transportasi itu adalah jaringan yang terhubung kuat. Artinya, kalau Anda bisa dari rumah pergi ke mall misalnya, ya, atau ke kantor, gitu, ya, itu pasti bisa pulang, kan? Ya, ya. Nah, jaringan terhubung kuat itu artinya dari satu noda bisa ke moda yang lain di mana saja dalam jaringan yang sama dan bisa pulang. Ya, kalau ada yang memodelkan ini, Anda sudah belajar transportasi pastinya, ya. Yang selama ini adalah dibuat jaringan yang sebenarnya tidak terhubung kuat. Artinya Anda bisa pergi dari rumah ke kantor, tapi nggak ada jaringan yang menghubungkan Anda balik ke rumah. Nah, ini masalah dalam pemodelan. Nah, ini yang kita pecahkan, ya. Kalau sebenarnya jaringan itu sebenarnya terhubung kuat, ya, dari rumah bisa kemana saja dan bisa balik lagi, itu salah satu syaratnya, irreducible atau strongly connected. Yang kedua, ya, di tiap noda jumlah arus yang masuk akan sama dengan yang keluar. Nah, ini istilahnya premagic, ya, dari magic matrix, ya. Nah, ini 4 karakteristik daripada AFN, ya. AFN kalau kita mau bedakan, ya, antara AFN itu sendiri Ideal Flow Network dengan AFN transport, ya. AFN itu sendiri matematika, ya. AFN transportnya adalah perumusan pemakaian AFN ini di bidang transportasi, ya. Nah, yang pertama adalah
jaringan terhubung kuat ya, dari satu noda bisa ke noda yang lain dan bisa pulang. Yang kedua ya, itu yang pre-magic tadi ya. Jadi setiap link harus bisa jumlah total yang masuk harus sama dengan jumlah total yang keluar ya. Yang ketiga, semua jaringan jalan itu dipakai, nggak ada jalan yang tidak dipakai ya, fully utilized network. Yang keempat, ini yang sebenarnya menarik ya, adalah relative flow ya. Artinya Anda bisa mengalihkan angka-angka flow dalam jaringan ini dengan angka berapapun asal probabilitasnya tidak berubah. Ya, ini prinsip dasarnya di sana ya. Ini contoh di sini ya, dalam jaringan ini ya. Kalau misalnya di titik yang kanan atas ini jumlah yang masuk adalah X ditambah Y ya kan. Berarti yang keluar harus X tambah Y juga. Yang di bawah ini yang masuk adalah X ditambah Y ditambah Z, maka yang di bawah keluarnya juga X tambah Y tambah Z. Kira-kira begitu. Nah, softwarenya tersedia gratis ya. Jadi silakan dicari di GitHub ya. Ini untuk yang software untuk AFN sendiri ya. Juga kalau misalnya Anda tidak suka pakai Python, mau pakai Excel juga gratis ya. Ada add-ins-nya. Nah, kalau nggak mau pakai Excel, nggak mau pakai Python, mau yang online juga ada ya di Revoledo. Ya, nanti kita akan coba sama-sama masuk di waktu demo ya. Nah, mari kita masuk bagian yang pertama ya. Biasanya apa sih traditional flow-nya? Apa sih namanya kemacetan itu? Ya, orang selalu bilang, demand-nya oversupply, Pak. Jumlah arus yang masuk itu lebih banyak daripada kapasitas jalan. Oh, itu tradisional. Ya. Sampai hari ini masih punya pola pikir yang seperti ini kan ya. Bahwa namanya kemacetan itu demand lebih besar daripada supply, maka terjadi kemacetan ya. Ya, ini deterministic point of view ya. Nah, saya ingin mengenalkan paradigma baru. Ya. Jadi pandangan bahwa demand oversupply itu adalah kemacetan, penyebab kemacetan itu adalah satu link aja pemikirannya, ya, satu ruas jalan. Ya. Nah, coba dipikirkan bukan hanya satu ruas jalan, tapi seluruh jaringannya, ya, based on the network structure. Jadi struktur dari network itu sendiri sebenarnya penting ya. Bahwa supply sebenarnya juga bisa mempengaruhi demand. Ya. Bahwa kemacetan itu sebenarnya bisa dibalanskan ya, bisa diseimbangkan dalam satu network itu, tidak hanya dalam satu ruas jalan. Ini paradigma baru. Nah, tentunya untuk mencapai paradigma ini perlu alat ya kan. Nah, alatnya ini yang kita sebut sebagai AFN transport ya. Nah, ini balik dari pelajaran mendasar di transportasi ya. Kita sebut sebagai land use transportation interaction ya. Di mana demand itu mempengaruhi supply dan supply mempengaruhi demand ya. Dalam hari ini land use pattern, pola tata guna lahan ya. Adanya perubahan tata guna lahan itu akan mempengaruhi aktivitas. Ya kan? Nah, aktivitas berubah maka terjadilah bangkitan yang berbeda ya kan? Maka ada kebutuhan untuk fasilitas transport yang baru. Ya. Karena perubahan fasilitas transport yang baru, maka terjadilah perubahan volume lalu lintas itu. Ya. Terjadinya perubahan volume akan pengaruh aksesibilitas daripada lahan. Dan tentunya aksesibilitas lahan berubah, ya harga tanah juga akan berubah. Dan balik lagi, karena harga tanahnya berubah, ya land use-nya juga akan berubah. Contohnya kalau di tengah kota itu ditaruh sawah misalnya, ya
Ya, itu tidak secara ekonomis tidak bagus ya. Karena kalau lahan yang sama bukan ditaruh sawah melainkan dijadikan perkantoran misalnya, secara ekonomis akan lebih menguntungkan. Nah, ini prinsip dasar daripada land use transportation interaction ya. Nah, coba dilihat bahwa ini adalah satu putaran ya, feedback loop yang positif. Ya, makin lama makin besar. Ya, makanya harga tanah makin lama makin mahal ya. Makanya jumlah lalu lintas juga makin lama makin besar juga ya. Transportation is a derived demand ya. Jadi jangan dipikir bahwa kita melakukan transportasi itu untuk transportasi. Transportasi itu dilakukan untuk aktivitas, ya. bukan melakukan transportasi sekedar untuk melakukan transportasi. Itu namanya jalan-jalan, ya kan? Ya. Jadi transportasi itu adalah derived demand daripada satu aktivitas. Ya. Nah, Anda bisa lihat dari pola ini ya, bahwa demand daripada transportasi dalam hal ini flow, ya, traffic flow, itu akan mempengaruhi supply dan supply akan mempengaruhi demand. Ya. Nah, mari kita masuk bagian yang kedua. Ya. Saya akan fokus ya, di classical, ya. Classical transportation planning, jadi perencanaan transportasi yang klasik, ya, yang tradisional, di mana demand itu mempengaruhi supply. Nah, ini pola pandangan yang awal ya. Nah, kalau demand pengaruh supply, ya kan, maka kita bisa menentukan jumlah lajur, ya kan? Demand berarti dihitung dalam arus ya, dalam ruas jalan ya. Dalam hari ini passenger car unit atau kalau bahasa Indonesia SMP ya, satuan mobil penumpang per jam, ya kan? Supply-nya dihitung dalam kapasitas ruas jalan itu juga dalam satuan yang sama ya. Maka jumlah lajurnya itu adalah jumlah volume dalam satu ruas jalan tersebut dibagi kapasitas per lajur. Ya, ini gampang sekali kan ya? Ya. Kapasitas per lajurnya berapa? Ya antara 1.500 sampai 2.500 ya SMP atau PCU per jam ya. Itu tergantung banyak faktor. Nah ini yang diatur oleh Indonesian Highway Capacity Manual ya IHCM. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah, oke, mudah sekali kalau gitu. Ya, kita bisa mendapatkan jumlah lajurnya. Bagaimana mendapatkan link flow-nya? Ya, kapasitasnya sudah jelas ini, angkanya sudah dapat dari IHCM. Ya. Nah, dapat link flow-nya gimana? Ini agak kompleks. Ya. Dapat link flow-nya ada dua approach. Ya. Yang traditional approach itu yang mungkin kalau Anda dari transportasi akan belajar bahwa ini yang disebut sebagai classical four-step models. Ya. Nah, saya akan perkenalkan nanti bagaimana kita juga bisa melakukan hal yang sama melalui AFN Transport. Ya. Nah, apa itu classical four-step model? Itu terdiri dari 4 langkah. Ya, model 4 langkah, yaitu trip generation, trip distribution, gitu, modal split, traffic assignment. Ya. Jadi, pembangkit perjalanan. Nah, pembangkit perjalanan itu sebenarnya kita bagi satu kota itu ya, atau daerah studi kita dalam zone ya, zona biasanya mungkin per distrik, per kecamatan, per kelurahan ya kan. Kemudian dicari itu jumlah populasinya, jumlah kendaraannya ya kan. Di tiap zone tadi ya. Kemudian kalau kita sebut itu sebagai trip production kalau jumlah penduduknya kita ketahui atau jumlah household ya, rumah tangga kita tahu. Ya. Berikutnya kita juga ada yang namanya trip attraction, dalam artian kalau itu namanya mall, sekolah dan segala macam itu kan pasti menarik perjalanan, maka kita ukur areanya biasanya, kemudian kita kalikan satu faktor, ya, itu akan mendapatkan yang disebut sebagai trip production, trip attraction. Ya. Itu sebenarnya adalah angka-angka yang
sum ini, dalam tabel ini di sum ini. Ya. O1, O2, O3 ini itu adalah pembangkit perjalanan, D1, D2, D3 ini yang attraction. Nah, yang trip distribution, begitu kita tahu attraction-nya, maka kita mencari yang kita sebut sebagai OD matrix ya. Jadi matriks asal tujuan. Ya. Yaitu T1, TIJ di sini ya, kalau dalam gambar ini. Nah, berikutnya flow, OD flow atau apa namanya, arus asal tujuan tadi ya, kita bagi ya menurut modanya ya, menurut kendaraan apa yang mereka pakai. Itu yang disebut sebagai modal split. Ini contoh modelnya ya. Probabilitas naik bis nanti bergantung pada suatu rumusan yang bergantung utilitas ya. Utilitasnya bergantung pada travel cost, travel time biasanya. Dan segala macam faktor yang lain ya. Nah, yang menarik adalah yang keempat ya. Langkah keempat, begitu kita punya trip dari mana ke mana menggunakan kendaraan apa, maka kita pasang tadi trip tadi ya, ke dalam jaringan jalan. Ya, ini yang kita sebut sebagai penugasan lalu lintas ya, trip assignment. Nah, penugasan lalu lintas itu ada banyak macam ya. Ini ada yang deterministik, ada yang stokastik. Yang paling gampang itu yang kita sebut sebagai all or nothing. Jadi dicari shortest path-nya, mungkin pakai Dijkstra gitu ya. Kemudian OD tadi dari misalnya T12 tadi kita bagi menjadi misalnya 1000. Kemudian paket kecil tadi kita assign ya, kita tugaskan di dalam jaringan tersebut. Kemudian kita hitung apa namanya travel time-nya atau delay-nya. Nah, ini prinsip-prinsip dasar daripada yang kita sebut sebagai classical four-step model ya. Nah, di dalamnya tentunya ada cara perhitungan ya. Gimana cara menghitung travel time-nya? Nah, travel time-nya bergantung beberapa model. Salah satunya adalah Green Shield misalnya, di mana kerapatan dan kecepatannya diasumsikan linear. Ya. Maka hubungannya akan seperti ini ya. Bergantung kepada L di sini adalah panjang jalan ya. Bergantung pada UF di sini adalah kecepatan yang leluasa ya. Terus bergantung pada Q per Q. Di sini adalah sebenarnya congestion ya. Q per Q ini adalah flow dibagi kapasitas ya. Ini congestion. Ada model-model yang lain ya. Ini contoh beberapa model yang paling banyak digunakan sebenarnya ini BPR ini ya, tahun 64 ya. Ini kita pakai juga di AFN Transport ya. Ini sebenarnya adalah pemodelan yang menghubungkan antara congestion ya, V per Q tadi ini adalah congestion, artinya arus dibagi dengan kapasitas ya, dengan travel time. Ya. Ini dalam konteks klasikal ya ini ya. Nah, dalam konteks klasikal itu ada juga yang kita sebut sebagai wardrobe principle ya. Kita sebut sebagai wardrobe principle 1 dan 2 ya. Ini kita punya asumsi kalau tadi penugasan lalu lintas tadi ya, trip distribution dari asal tujuan itu kita masukkan dalam jaringan ya, diharapkan akan mencapai salah satu daripada kedua equilibrium ini ya. Yang pertama ini kita sering sebagai Nash equilibrium ya. Yang kedua Pareto optimal. Nah, caranya gimana ya? Itu tadi ya, dicari volumenya sedemikian sehingga jumlah travel time-nya akan sama ya, untuk setiap ruas jalan. Ini asumsi semua ini. Coba ya. Tanpa Anda sadari Anda pakai software ya, mungkin banyak yang nggak tahu asumsi-asumsi di belakangnya apa. Ya, ini yang saya sebutkan semuanya adalah asumsi daripada classical transportation planning yang sampai hari ini mungkin
masih dipakai ya dalam banyak software-softwarenya. Nah, untuk setiap flow tadi kita bagi jadi n fraction, kemudian kita loading ya ke dalam jaringan. Inilah sebenarnya yang dilakukan software tersebut di dalamnya. Mungkin Anda tidak pernah lihat di dalamnya, makanya tinggal pakai ya. Nah, ini yang saya ingin sebutkan di dalamnya itu apa gitu, supaya Anda tahu ya. Nah, oleh karena itu mari kita pakai masuk yang bagian kedua ya. Yaitu ya ini bagian ketiga dari ya. Bagian kedua dari demand and supply tadi adalah bagaimana seandainya kita berpikirnya long term, bukan hanya jangka pendek ya. Jangka pendeknya kan ya demand melebihi supply. Ya. Maka terjadi kemacetan. Apakah mungkin bahwa supply itu mempengaruhi demand? Bahwa Anda membuat jalan itu sebenarnya berdasarkan suatu kebijakan, berdasarkan suatu wisdom ya. Jadi ada orang kan nggak akan buat jalan sembarangan kan. Kalau nggak ada demand, nggak mungkin dia buat jalannya sebesar itu. Ya. Jadi supply itu yang dibuat jalannya lebarnya sekian di tempat di sini itu sebenarnya asalnya sudah ada demand-nya. Sekarang apakah bisa kita lakukan dari supply itu kita mengestimasi demand-nya? Kita balik cara berpikirnya. Ya. Nah, ini saya ingin mengenalkan cara pemikiran baru, ya, paradigma baru. Ya. Yang tadi, yang di klasikal tadi kan zonal itu, ya kan? Satu kota dibagi dari zone-zone, ya, kemudian mendapatkan yang namanya UD matrix, ya, menurut kendaraan, ya, UD matrix by mode, ya kan? Setelah itu dicari probabilitasnya nanti lewat mana, gitu, ya kan? Di-assign small package, ya, untuk mencapai suatu asumsi equilibrium yang namanya Nash equilibrium atau social equilibrium. Ya, ya, dimakan aja kan, sudah dipakai softwarenya bertahun-tahun, ya kan, tanpa tahu asumsinya. Ya, nah hasilnya apa? Hasilnya link flow. Ya, hasilnya link flow, ya, based on ya, probabilitas yang tidak berubah. Nah, saya ingin appeal pada Anda bahwa kita tidak mengubah asumsi ini. Ya. Jadi ini yang lama, pola pikir yang lama, kita teruskan aja. Cuma kita ubah paradigmanya. Ya. Itu kan makroskopik itu. Suatu kota dibagi zone-zone. Ya. Gimana kalau path probability yang sama di makroskopik tadi kan nggak berubah. Ya kan? Kalau path-nya tadi probabilitasnya nggak berubah, maka di tiap persimpangan belok kanan, belok kiri, lurus, kan nggak berubah juga. Betul nggak? Ya. Nah, kalau begitu, kita mikirnya bukan dari satu kota dibagi zona, kemudian ditarik titik sentroid daripada zona tersebut, ya, itu asumsinya banyak sekali. Ya. Gimana kalau kita lihatnya per persimpangan? Mikroskopik. Probabilitas turning distribution ya. Jadi belok kanannya berapa persen, lurusnya berapa persen, ya, belok kirinya berapa persen. Itu yang kita sebut sebagai stochastic matrix. Ya. Jadi outflow probability dari setiap persimpangan dalam satu jaringan. Ya. Kita asumsikan kita tahu. Kalau kita tahu itu, ini kalaunya besar ini. Ya. Kalau kita tahu itu, di setiap persimpangan di seluruh jalan, maka dengan mudah kita bisa mencapai equilibrium, ya, yang secara matematika disebut sebagai Markov chain atau kita algoritmanya bisa pakai maksimum entropi. Ya. Anda lihat bahwa path probability, jadi probabilitas daripada makroskopik model tadi yang klasikal
itu sebenarnya sama dengan stochastic matrix, ya. Probabilitas daripada setiap persimpangan dalam microscopic modelnya. Jadi OD dari zone to zone tadi sebenarnya sama dengan belok kanan, belok kiri, atau lurus di setiap persimpangan. Oke. Artinya, kalau kita bisa tahu stochastic probability, yang saya kasih simbol S ini ya, stochastic probability di setiap persimpangan, maka link flow-nya di seluruh network pasti kita bisa tahu. Ini jadi magic ya. Kalau kita bisa tahu ini, maka seluruh jaringan jalan flow-nya kita bisa tahu. Probabilitasnya kalau kita tahu. Masalahnya gimana cari angka ini, kan besar sekali, Pak. Ya. Ya, ada good news and bad news ini ya. Good news-nya apa? Kalau mau tarik tahu angka stokastik tadi, stokastik matrix tadi, bisa pakai intelligent transportation system. Nah, ini bisa masuk IT, mulai masuk ini. Ya, pakai kamera bisa. Ya, kamera di tiap persimpangan kan bisa tahu kan, belok kanan berapa, lurus. Ini kan bisa tahu. Pakai mobile phone, ya loh, bisa. Pakai GPS ya kan. Pakai any sensing device ya. Terakhir beberapa tahun yang lalu kami ada kerjasama pakai fiber optik juga ya. Dark fiber itu juga bisa kita cari juga gitu ya. Nah, bad news-nya apa? Invisible task ya. Untuk mendapatkan datanya satu kota, coba ya. Kalau zone itu satu kota paling dibagi 100 zone gitu. Ya, angkanya nggak terlalu banyak nih. Tapi kalau kota yang moderate aja kira-kira antara ratusan sampai jutaan persimpangan kan. Ya. Jadi, nah setiap persimpangan itu kira-kira ada berapa yang belok kanan, belok kiri itu, kalau crossing itu ada 16 parameter ya. Ya kan? Lurus, kanan, kiri, terus balik arah. Kalau crossing kan 4. Berarti kan 4 kali 4, berarti 16. Ya. Itu kali jumlah persimpangannya dalam satu kota. Jutaan, Pak. Wah, dapatkan ini gimana caranya? Ini masalah, ya kan? Berarti kita perlu asumsi selanjutnya. Ya, kita perlu asumsi selanjutnya. Nah, asumsi ini bisa salah, tapi ini yang paling mudah. Ya. Jangan lupa tadi, stokastik matrix tadi adalah probabilitas. Ya, probabilitas itu apa sih? Probabilitas itu sebenarnya relatif frekuensi. Ya kan? Frekuensi relatif aja, jadi proporsi aja. Apapun yang kita bisa jadikan proporsi, kita bisa jadikan itu sebagai stokastik matrix. Yang paling gampang apa? Yang datanya tersedia. Lah, lebar jalan kan tahu. Ya, jumlah lajur kan tahu. Ya. Kapasitasnya sulit carinya, tapi jumlah lajurnya dibagi total jumlah lajur, itu kan kita punya asumsi bahwa jumlah lajurnya dibagi total jumlah lajurnya itu akan sama dengan kapasitas dibagi total kapasitas kan? Ya, proporsional. Nah, itu sebenarnya stokastik matrix. Kalau kita bisa accept proportional capacity ini, maka dengan mudah kita bisa dapatkan ya, perumusan untuk mendapatkan link flow dalam satu jaringan jalan ya, hanya berdasarkan Google Map atau OSM ya. Ini asalnya ya. Jadi kapasitas dibagi total kapasitas. Ya, kalau mau yang agak susah ditambah aja ya, ditambah parameter alfa beta gitu ya, supaya kelihatannya lebih bagus gitu ya. Ya. Nanti kita bisa lihat demonya ya, itu ada pengaruhnya apa gitu ya. Ya. Kalau nggak mau susah ya pakai ini aja, proportional capacity. Nah, begitu kita dapatkan matriks S ini, ya, kita tahu total flow-nya kappa,
tinggal masukkan aja di dalam rumus, ya, ketemu angka Markov chain-nya, ya, pi ini. Masukkan dalam rumus yang berikutnya, kita akan dapatkan langsung AFN-nya, ya. Jadi ideal flow-nya. Otomatis ini. Ya, bisa dihitung dengan tangan, pakai kertas juga bisa, ya, pakai software juga bisa. Ya. Pakai Excel juga bisa. Mudah sekali. Ya. Kalau mau yang agak besar, pakai optimalisasi juga bisa, ya, pakai maksimum entropi. Ya. Di sini kita memaksimumkan rata-rata dari ini kan entropi ini, SLNS ini kan entropi, ya, di rata-rata menurut jumlah apa namanya node flow-nya dibagi total flow, ya, kita maksimumkan, ya. Constraint-nya apa? Setiap persimpangan probabilitasnya 1. Ini kan berarti outflow aja yang kita lihat. Ya. Kemudian jumlah yang masuk akan sama dengan yang keluar. Ya. Totalnya akan sama dengan kappa ini. Kita masukkan angka kappanya. Ya. Dan angkanya selalu lebih besar daripada 0 atau 0. Ya. Artinya apa ini? Artinya, ya. Artinya network structure, ya, struktur daripada network Anda itu bisa dibuat untuk mengestimasi link flow. Kalau sudah tahu link flow-nya, maka bisa tahu kemacetannya. Berarti kita bisa tahu nih, sebelum kemacetan terjadi, ya, preventif kan akhirnya, sebelum kemacetan terjadi, Anda sudah bisa tahu ini kenapa ini terjadi. Ini masalahnya di jumlah lajurnya atau jaringan jalannya yang kurang cocok dan segala macam, ya. Ini angka-angka ini juga dengan mudah sudah tersedia, ya, dalam Google Map atau OpenStreetMap. Nah, coba dampaknya. Supply mempengaruhi demand. Berarti kita bisa mendapatkan link flow tanpa OD matrix. Ya, OD matrix itu mahal surveinya kan, mahal sekali. Dan kita bisa mensimulasikan, ya, efek daripada perubahan network structure tadi terhadap arus lalu lintas, terhadap kemacetannya. Kalau sudah tahu ini pasti bisa menghitung biayanya, menghitung polusinya, menghitung efek daripada lingkungan hidup dan segala macam, ya. Itu semuanya akan berdampak dari ini, ya, angka-angka ini, ya. Ini beberapa contoh, ya. Ada yang namanya Eulerian network, ya, dalam graph theory, ya. Itu kalau gampangannya grid city, ya. Kota yang bentuknya grid itu sebenarnya akan punya performa yang jauh lebih bagus daripada concentric circle yang kita buat. Ini akan mempengaruhi tata kota, ya, akhirnya, ya. Kemudian pre-magic capacity sebenarnya ini yang paling bagus, ya, best untuk menghilangkan kemacetan lalu lintas. Nah, saya diberikan kesempatan oleh yang atas, ya, untuk menemukan rumusan matematika ini, dan masih banyak hal yang saya masih perlu banyak belajar, ya. Saya masih banyak yang nggak tahu juga. Tapi ini saya harapkan dengan memberikan ini, mungkin Anda tertarik kemudian bisa ikut mengembangkan bersama-sama, ya. Makanya saya open semuanya, ya. Matematikanya saya open, softwarenya saya open, ya. Mungkin kita bisa bergerak bersama-sama untuk mencari sesuatu yang baru, ya, melalui hal ini. Itu motivasi saya, ya. Nah, ada satu hal yang saya ingin sampaikan, ya. Di balik daripada AFN itu adalah sebenarnya maksimum entropy principle, ya. Apa itu? Artinya kalau Anda tidak punya data, ya, maka asumsikanlah uniform distribution. Ya. Kalau Anda punya data, sedikit apapun datanya, cuma satu misalnya,
pakailah itu sebagai ground truth, itu yang benar. Ya, jangan pakai asumsi. Yang lainnya pakai asumsi, tapi yang Anda punya data itu yang sebagai ground truth. Ya. Makin banyak datanya, tentunya makin akurat. Ya. Dengan ini sebenarnya kita juga bisa memakai data, misalnya pakai mobile phone, pakai kamera dan segala macam ya, setiap persimpangan yang kita punya itu sebagai ground truth-nya, kemudian kita kalibrasi ya. AFN itu kita bisa kalibrasi menurut data yang ada, sehingga angkanya lebih akurat. Makin banyak data yang Anda berikan, maka makin akurat hasilnya. Tanpa data pun bisa. Ini yang menarik ya. Maximum entropy principle. Hasil daripada AFN transport itu nanti seperti ini ya, optimasinya ya. Kita akan meminimumkan SSI, ya, sum square of error, atau memaksimumkan R square ya di sini. Nah, saya akan tutup bagian ini dengan mengklarifikasi. AFN transport itu semua model itu salah ya, nggak ada model yang benar. Jangan lupa itu ya. Semua model itu bukan realitas. Yang penting dalam model itu adalah klarifikasi daripada asumsinya. Ya. Kalau asumsinya benar dan bisa diterima, maka itu model yang mendekati realitas. Ya. Saya ingin menyampaikan inilah secara terbuka ya, tidak ditutup-tutupi seperti software-software yang lain. Ini asumsi daripada AFN transport. Ya. Jadi di tiap persimpangan probabilitas turning direction, jadi itu kita sebut sebagai stochastic matrix tadi, itu fix. Ya. Ini secara short term ya, mungkin anggaplah dalam 1 tahun yang sama. Bisa dirubah dalam tahun-tahun ke depan, bisa dirubah. Ya. Kemudian asumsi kedua stokastik tadi, ya, yang belok kanan belok kiri tadi, proporsional dengan kapasitasnya. Ini yang membuat kita bisa membuat dari network structure to flow ya. Nah, tentunya perhitungannya berdasarkan maksimum entropi. Nah, asumsi yang ketiga, jaringannya terhubung kuat. Ya. Perhitungannya dengan Markov chain. Secara jangka panjang. Ini asymptotic approach. Ya. Jadi jangka panjang. Ya. Dan jangan lupa ideal flow itu sendiri adalah relative flow. Artinya kita bisa kalikan dengan angka berapapun yang positif. Ya. Nah, mari kita masuk beberapa contoh aplikasi daripada AFN transport ya. Contoh pertama sebenarnya kalau mau dan kalau punya desainnya IKN misalnya. Loh, masih dibangun, Pak. Ya, dibangun itu justru desainnya diberikan, ya kan? Mari kita hitung sama-sama. Ya. Nanti macetnya di mana kita bisa tahu. Ya. Dan kita bisa preventif, artinya oh kalau begitu gimana caranya supaya nggak macet gitu. Ya, ini menarik kan? Ya. Untuk New Town, yang kota yang belum dibangun ini sebenarnya yang paling bagus ya. Jadi, masih dalam desain, belum ada barangnya, kita bisa estimasi. Di mana macetnya? Kita juga bisa estimasi kapan macetnya. Bukan hanya di mana. Oke. Contoh yang kedua sebenarnya gimana kalau kita mau membandingkan beberapa skenario ya. Nah, sebenarnya kalau mau membandingkan skenario pakai IFN nggak perlu data. Ya. Nggak perlu data. Datanya ya network itu sendiri. Ya. Ada 5 yang saya sebut sebagai primitive operation. Dalam semua network ini secara matematis ya. Anda bisa menambahkan jumlah lajur, Anda bisa mengurangi jumlah lajur, Anda bisa menambahkan ruas jalan, link, atau menghilangkan ruas jalan,
atau mengubah arah ya, dari suatu ruas jalan. Apakah hanya 5 ini? Iya. Kalau melebihi ini bisa, skenario yang bisa, itu berarti gabungan daripada 5 ini. Makanya kita sebut sebagai primitif ya. Misalnya, ini satu jalan di split jadi 2. Ya. Tadinya satu lajur dibuat jadi 2 lajur. Ya itu sama dong, sama dengan uplink, ya kan, reduce lane, add lane kan. Berarti tiga primitive operation yang jadikan satu. Ya, jadi ini primitifnya. Nah, ini contoh yang lain. Mite, ya kan? Jalannya macet, Pak. Gimana caranya? Lebarkan jalannya, reline lagi ini ya. Rumahnya dihancurkan, jadikan jalan. Ya, senangannya begitu kan? Ya, prinsipnya, pola pikirnya adalah klasikal. Ya, kenapa? Kemacetan adalah demand melebihi supply. Supaya nggak macet, supply-nya ditambah. Ya, ini masalahnya adalah itu saya sebut sebagai mite. Kenapa? Sebenarnya kalau kamu pakai EFN, ya, belum tentu, ya, belum tentu menambah lajur itu akan membuat lebih baik, bisa lebih buruk. Ya, nanti saya akan demonstrasikan nanti ya, bentar lagi ya. Dan yang kedua, traffic congestion itu sebenarnya fenomena yang non linear, yang bukan linear. Pola pikir kita mungkin linear. Ya. Coba lihat ya, kalau grafiknya ini ya. Ini travel time dan ini adalah congestion ya, kemacetan. Angka di bawah 0,8 itu hampir linear ini. Setelah 0,8 naiknya signifikan. Naiknya signifikan. Nah, kita bisa buktikan ya, bahwa mengurangi jumlah lajur ternyata bisa juga sih. Asal lajurnya tepat nih ya, asal jalannya yang mananya tepat, itu bisa juga sih mengurangi kemacetan. Ini kan membuktikan bahwa ini mite ya, bahwa menambah lajur itu selalu mengurangi kemacetan ya. Ini contoh pakai mudah sekali ya. Grafiknya seperti ini, yang sebelah kiri ini adalah kapasitasnya ya. Ini dalam jumlah lajur ya. Kita pakai total asumsinya total flow-nya 27.500 ECU per hour misalnya atau kendaraan per jam ya. Terus satu lajurnya katakanlah kita pakai 1.500 ya. Kalau mau lebih tepatnya pakai IACM ya. Nah, perhatikan di sini CA ini dari AC ini 5 lajur. Ya. Dihitung flow matrix-nya ya kan. Kemacetannya 0,85. Ini lebih dari 0,8 berarti kan macet ini. Ya, kemacetannya di link CD ya. Di link CD itu 0,85 macet nih. Ya. Maka kita cari solusinya. Kalau yang normal, yang macet di mana tadi? Link CD. Maka yang dilebarkan kan link CD-nya. Ya kan? Coba kita nggak lebarkan di link CD-nya, yang macet tadi. Kita justru kurangi. Ya, kita kurangi di link AC tadi. Ya, CD itu di mana? CD itu di sini. Ya. Kita kurangi ini. Dari 5 kita jadikan 2 lajur ya. Ini asalnya 5, kita jadikan 2 lajur. Ya, yang lain nggak berubah. Cuma justru yang mau masuk ke titik C ini yang dari 5 tadi kita buat jadi 2 lajur. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah dia turun ya. Jadi 0,8 ya. Kemacetannya jadi 0,8 ya. Tapi jalan-jalan yang lain kemacetannya memang meningkat. Ya. Ini yang saya sebut sebagai redistribution daripada congestion ya. Jadi kita membalanskan, kalau kita mengurangi satu kemacetan di satu tempat itu tidak selalu harus di tempat yang sama. Bisa dicari tempat yang lain yang akan
menyeimbangkan. Ya, ini memang perlu software untuk menghitungnya, tapi bisa dicari untuk menyeimbangkan ya. Ini menarik. Ya, jadi awalnya 5 lajur ternyata 0,85 ya, jadikan 2 lajur malah 0,8 ya. Jadi kita reject hipotesis ya, bahwa harus meningkatkan jumlah lajur untuk membuat kemacetan itu lebih menghilangkan kemacetan ya. Ternyata bahwa mengurangi jumlah lajur pun asal tempatnya tepat itu sebenarnya juga bisa mengurangi kemacetan. Nah, ini contoh lain. Ya. Di contoh ini kita ingin melakukan prediksi kapan dan di mana kemacetan itu akan terjadi. Kalau kebijakannya adalah demikian. Ya. Kalau dalam jaringan tersebut, ya, kemacetannya mencapai 0,9 ya, atau lebih, ya, maka jalan tersebutlah ya, yang akan dilebarkan satu lajur. Ini pelebaran jalan ini ceritanya. Ya. Asumsinya sederhana ya, jumlah total flow-nya bergantung populasi dan bergantung jumlah mobil ya. Katakanlah kita pakai awalnya tahun 2000 ya, kota yang kecil sekali ya, 1.200 orang, 550 mobil ya, pertumbuhan populasinya 5%, pertumbuhan mobilnya katakanlah 7%, kapasitasnya 1.500 kendaraan per jam per lajur ya. Oke. Nah, networknya seperti ini. Ini yang kiri ini adalah jumlah lajurnya. Kalau kita kalikan 1.500 tadi, satu ya jadi 1.500 ya kan. Kalau 2 lajur berarti 3.000 dan seterusnya. Ya, kemudian kita dapatkan estimasi daripada total apa namanya flow dalam network tadi, katakanlah 10.950. Ya, dari network tadi kita bisa dapatkan stokastik matriknya, flow-nya dan congestion-nya dalam hal ini 0,61 ya maksimumnya. Tahun 2000 nih 0,61. Nah, dari sana kita bisa hitung kapan akan mencapai nilai 0,9 ya. Karena ideal flow tadi adalah relative flow, maka kita bisa cari scaling faktornya dengan mudah. Ya. 0,9 dibagi 0,61 itu 1,129/61. Ya. Kalikan itu dengan angka tadi 10.950, kita dapatkan 16.200 ya. Ini total flow-nya. Kapan itu 16.200? Perkiraan kira-kira 2009 ya. Jadi kemacetan akan terjadi ya tahun 2009, jadi 9 tahun kemudian. Ya. Maka sesuai janjinya ya, pada tahun 2009 tadi yang 0,9 tadi ini kita lebarkan ini ya. Jalan ini kita lebarkan. Ya kan? Yang tadinya 2 lajur sekarang jadi 3 lajur. Ya. Maka stokastik matriknya berubah. Ya. Maka congestion-nya juga berubah. Yang tadinya 0,9 turun jadi 0,6. Tapi jangan lupa nih, ya, terjadi kemacetan di tempat yang lain yang itu 0,82 di tahun 2009 ya. Tapi kita kan threshold-nya 0,9, 0,82 masih boleh gitu ya. Kita tunggu lagi kapan itu akan terjadi, ya dilakukan dengan cara yang sama perhitungannya. Ya. Akhirnya kita bisa mendapatkan tabel ini ya. Ya. Kita bisa tahu kapan itu akan terjadi, ya, di mana, ya, tahun berapa. Ya. Kita bisa estimasikan semuanya. Ya, ini menarik ya. Pakai metode klasik bisa nggak? Nggak bisa. Ya.
pakai IFN bisa. Kita bisa tahu bukan hanya macet, kita bisa tahu tempatnya, ya, ruas jalan yang mana. Kita juga bisa tahu kapan ya, tahunnya. Ya. Nah, ini modelnya sudah divalidasi. Ya. Dalam artian ini kita lakukan di Filipina dalam satu network. Awalnya ini 2 arah, gitu ya. Kemudian saya jadikan perubahan. Ini ada skenario A, skenario B, gitu ya. Kemudian ini kampusnya 80 hektar ya, cukup besar. Jadi dari titik kanan ke kiri ini kira-kira 2 km. Ya. Terus yang di bawah ini adalah jalan raya 12 lajur. Ya. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Ya. Menarik ya, dalam artian pakai metode IFN kita bisa mendapatkan distribusinya juga ya. Bukan hanya tahu skenario mana yang lebih baik, kita juga bisa mendapatkan distribusinya. Nah, oke, mari saya akan berikan beberapa demo. Kalau Anda mau bisa masuk ke websitenya bersama-sama dengan saya. Bisa dicari di Google ya. Di Google bisa dicari IFN transport gitu ya. Ya, Revoledo gitu ya. Revoledo. Ya, ya, oke. Ya, ini IFN transportnya. Pakai di indeks dulu aja. Nah, bagi yang ingin cepat, di scan aja ini QR code-nya. Kelihatan nggak? Nah, ini tutorialnya. Ya, ada banyak virtual lab di sini tentang IFN. IFN ini bukan hanya untuk transport ya, juga bisa untuk data science, untuk AI ya. Ini contoh saya bisa pakai untuk generate ya, musik, kemudian untuk NLP juga ya, natural language processing, bisa bikin seperti ChatGPT juga. Oke, anyway, masuk ke IFN Lab ini yang pertama, matrix dan network. Ini adalah laboratorium IFN, ya, di mana Anda bisa generate matrix. Ya, ini adjacency matrix biasa. Ya. Kemudian matrix ini saya coba visualisasikan di sini ya. Nah, kemudian kalau Anda klik dadunya ini, maka terjadi gambar-gambar yang di bawahnya. Ini sebenarnya cuma sederhana, kita mau tunjukkan bahwa matriks itu berhubungan dengan graph ya, atau network ini. Nah, networknya bisa digoyang-goyang pakai kontrol ini kalau di laptop ya, pakai kontrol ini bisa digoyang ini. Anda mau nambahkan misalnya, tinggal diklik di sini, ya, kemudian di connect, ya, atau di connect lagi misalnya. Nah, ini otomatis ya, begitu Anda ganti di sini, jumlahnya matriksnya juga berubah ya. Anda mau nambahkan lebih banyak, ya otomatis dia matriksnya berubah. Ya. Anda juga bisa ubah di sini. Ini angkanya berapa yang itu. Aku balikan 4x4 aja supaya gampang. Ya. Ini kalau right click, ya, atau left click itu nambah angkanya ya. Ya, ini 6 di sini. Kalau aku left click di sini jadi 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Ini dasarnya. Ya. Nah, perubahan warnanya bisa diubah, ya, mau binary, mau positif, ya, grafik dan segala macam. Ya. Nah,
ini juga yang ingin saya kenalkan adalah jumlah. Nah, ini pola daripada jumlah. Ya. Kalau matriks ini kita jumlah ada di kanan. Ya. Ini kan 10 tambah 8 jadi 18 ya. Kan ini berapa? Ini 7 ya, berarti otomatis 7. Ini jumlah ke bawah. Yang di sini adalah jumlah total. Ya, ini pemahaman ini dulu. Nah, Anda bisa save ke CSV, gitu, atau bisa load balik dari CSV ke matriks yang ada di sini. Oke ya. Balik lagi ke AFN Lab tadi, kita masuk ke lab yang berikutnya. Ya. Ini adalah perhitungan daripada capacity to stochastic matrix ya. Jadi ini perumusan-perumusan yang saya berikan tadi. Ya, Anda bisa coba sendiri pengaruh daripada parameter alfa beta tadi nanti bagaimana. Ya. Kemudian bisa dicari juga apakah dia irreducible atau enggak ya. Kalau irreducible berarti strongly connected. Gambarnya juga bisa dilihat di sini. Ini juga bisa dijadikan fraction ya. Anda juga bisa ngisi secara fraction dong, pecahan ya. Dengan pecahan. Oke. Yang berikutnya ini adalah perhitungan dari stokastik ke ideal flow. Ya. Dari stokastik ke ideal flow. Rumusnya seperti ini. Nggak mau tahu rumusnya ya nggak apa-apa. Langsung aja masuk di sini. Ya. Stokastik matriknya bisa dibuat random. Ya kan? Maka tinggal dihitung ketemu ya. Flow matriksnya. Nah, ini yang saya sebut sebagai premagic, kita bisa cek premagic. Premagic artinya pola sebelah kanan ini, jumlah sebelah kanan ini akan sama persis dengan pola yang di bawah ya. Jadi jumlah sum of row itu akan sama dengan sum of column. Mari kita goyang. Oops. Ini kenapa nggak bisa jalan? Itu karena dia nggak irreducible ya. Kalau dia nggak strongly connected, nggak jalan ini ya. Harus dicari yang irreducible. Ya, irreducible maka bentuknya benar ya. Nah, coba bisa dilihat ya. Ini pasti premagic ya bentuknya. Polanya dari jumlah di kanan dan di bawahnya akan sama. Nah, berikutnya dari kapasitas juga bisa dihitung ideal flow-nya langsung ya. Dari jumlah kapasitasnya kita bisa Anda masukkan total flow-nya maka bisa dihitung ideal dengan cara yang sama. Ini adalah lab tentang ekuivalen AFN ya. Ada beberapa macam standar daripada AFN yang Anda bisa pakai ya. Ada beberapa prinsip-prinsip matematika yang kalau mau dipelajari lebih dalam nantinya. Nah, ini adalah contoh bahwa kita bisa mengkalibrasi AFN ya berdasarkan data. Ya. Ini contoh kapasitas matriksnya ya, misalnya di link ini ya, yang 5 ini misalnya AD ya. Di link AD kita jadikan 25 gitu ya. Nah, link AD jadikan 25 ya, kita klik ini. Nah, coba dilihat link AD-nya mendekati ya, 24,9 ya. Nah, R square-nya 1. Dia bisa kalibrasi. Ya. Kalau kita tahu datanya, ya, maka kita akan dapatkan yang mendekatinya. Contoh-contohnya. Nah, dari ini yang saya ingin sampaikan yang cukup menarik adalah, bentar, ini dulu deh. Capacity to congestion ya. Jadi kalau Anda tahu jumlah kapasitasnya, ini jumlah lajurnya ya. Nah ini jumlah lajurnya dalam apa nih? Jumlah
lajurnya atau dalam PCU-nya atau dalam road width gitu ya. Sebenarnya perbedaannya apa? Perbedaannya multiplier faktor ya. Multiplier faktor itu sebenarnya adalah angka-angka yang kita pakai untuk mengkonversi unitnya aja ya, supaya unitnya benar. Kalau Anda hitung ya, maka perhitungan-perhitungan matrik di belakang AFN transport tadi akan dihitung seperti ini ya. Oke. Nah, mari kita mulai bermain-main dengan beberapa comparison scenario ya. Apa dampaknya kalau kita tambahkan atau kurangi jumlah lajur? Ya, apa yang akan terjadi kalau kita tambahkan atau kurangi jumlah lajur? Ini contohnya, Anda nggak suka dengan yang ini, bisa diklik di sini, dadunya akan bikin random network yang baru ya. Ini adalah jumlah lajurnya, kemudian kita lakukan modifikasi. Misalnya, modifikasi ini ya, ini AD ini ya, yang AD mau ditambah atau dikurangi misalnya. Oke, kita kurangi satu lajur ya. Kalau kita kurangi satu lajur, maka yang ini 7 kan sekarang jadi 6 nih. Ya. Terus dampaknya apa gitu ya? Dampaknya kita bisa lihat, diklik aja di sini. Ya, ini matrik-matriknya akan tampak semuanya ya. Nah, yang dampaknya ini ya, maksimum congestion-nya base scenario-nya ini 0,8 kita tetapkan, maka alternatifnya 0,81 lebih jelek ya, negatif ya. Artinya lebih jelek kalau kita kurangi satu lajur di AD. Nggak senang ya kita ganti dah. Kalau gitu, kalau yang di AC aja kita nambah satu lajur gimana? Ya, juga ini contoh ya, bahwa kalau link AC ini yang 5 sekarang jadi 6 ya. Ternyata yang awalnya 0,8 sekarang jadi 0,81, lebih buruk sebenarnya juga ya. Jadi kita nambah lajur itu tidak selalu menjadi lebih baik ya. Bisa aja menjadi lebih buruk. Ya, ini membuktikan dengan skenario yang sangat sederhana ya. Nah, yang di bawah ini ada yang cukup menarik ya. Kalau begitu coba aja carikan skenario-skenarionya untuk pengurangan lajur. Find skenario di bawah ini. Nah, ini ya. Kalau kita klik find scenario di sini, akan dapatkan tabel ya. Kalau di link AC kita kurangi satu lajur menjadi 4, di link AC tadi 5 ya, menjadi 4 ya. Ini akan ternyata improve 0,5% ya. Ya, kalau link AC itu kita kurangi 2 lajur, justru ya, mengurangi 0,3% ya. Kalau yang lain-lain nggak ada bedanya. Ya. Kalau yang lain-lain kita kurangi, justru memburuk hasilnya. Ya. Ini adalah contoh bahwa sebenarnya tergantung link yang mana yang Anda ingin lakukannya. Ya. Dengan AFN Transport Anda bisa lakukan uji coba skenario. Ya. Begitu pula skenario berikutnya adalah add link ya. Kalau kita mau nambah jalan gimana? Apakah jalan tol itu akan betul-betul atau jalan baru atau jalan tol itu akan betul-betul mengurangi kemacetan gitu ya? Itu kita juga bisa cek sebenarnya ya. Kita juga bisa cek di sini. Bisa aja dilakukan mana jalannya yang mau ditambah ya. Atau kita langsung di bawah ini find scenario ya. Terus kita klik di sini ya. Oh, ternyata di link AB ini ya, di link A ke B ini kan ini satu arah, jadikan arah berikutnya itu ternyata akan
meningkat ya 21%. Ini yang paling bagus ya. Nah, dari sini kita bisa optimasi nih. Menambah jalan itu bisa optimasi. Ya, coba bisa dicoba lagi. Ini kalau kita kurangi jalannya gimana? Masa ada polusi kurangi jalan? Ya bisa aja ya. Misalnya ada temporary closure ya, misalnya jalan tersebut rusak ya, lagi dibetulin ya. Atau ada demonstrasi ya, ada religious event, ditutup jalannya sementara ya. Itu pengaruhnya apa? Ya kan? Ada festival. Jalan-jalan ini nggak boleh dipakai. Ya, itu kan sama dengan delete link itu secara temporary ya. Ini pengaruhnya apa juga kita bisa cari ya. Misalnya link link yang mana, misalnya yang ini aja, DC ini ya. DC itu kita kurangi, nah jadikan 0 ya. Terus dampaknya apa? Oh, ternyata dampaknya memburuk ya. Ya, negatif 9% berarti dampaknya memburuk. Ini jangan link ini yang ditutup, pakai jalan yang lain aja ya. Nah, kalau gitu caranya gimana ya? Find scenario. Find scenario, kemudian maksimum congestion kita klik di sini. Ya. Oh, ada jalan-jalan yang kita bisa tutup ya. Itu ternyata justru membaik ya. Meningkat kemacetannya berkurang 23%. Bisa terjadi. Jadi tidak selalu nambah jalan, ya, mengurangi jalan pun bisa memberikan dampak yang positif. Again, kalau kita ubah arahnya gimana? Kalau ubah arahnya juga demikian ya. Tentunya yang bisa dirubah arahnya ya, link-link ini aja ya, yang ada angka-angka positifnya ya. Atau kita langsung find scenario ya. Nanti kemudian maksimum congestion-nya di sini. Wah, ini banyak sekali ya. Ya, saking banyaknya, ini semua kemungkinannya banyak sekali. Pak kita kecil, kalau terlalu banyak komputer saya nggak cukup nih. Exit page-nya. Coba kita ulangi lagi. Ya, kita ulangi lagi. Kita kecilin dah, jadi 4 aja ya. Kemudian kita find skenario. Nah, ya, ternyata kalau ada jalan-jalan tertentu ya, link AB ini misalnya, kita ubah arahnya, ya, ternyata bisa meningkat 79%. Meningkat 79%. Dan, ini kenapa kok tadi bisa macet komputer saya? Karena sebenarnya ini permutasi ya, banyak sekali kemungkinan-kemungkinan akan dihitung. Ya, di dalam perhitungan AFN transport sendiri ya, sebenarnya traffic assignment kan ya. Di dalamnya adalah perhitungan-perhitungan matriks yang seperti ini. Ya. Kemudian jadi di dalam-dalamnya saya buka semua supaya Anda bisa lihat perhitungannya gimana. Ya. Tapi AFN transport yang sesungguhnya adalah bentuknya seperti ini ya. Jadi berikan link ID, node start ID, end node, ya. Link capacity-nya berapa, distance-nya berapa, maksimum speed-nya berapa. Ini angka-angkanya contoh. Kemudian dari sini node-nya, ya. Ini kan ada berapa node ini misalnya. Cuman ada ini ya, 11 link, 6 node ya ini. Dalam contoh ini ya. 6 node, maka kita bisa gambar bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian tinggal dimasukkan angka-angka yang lain, mau model yang apa, pakai PPR atau green shield segala macam. Kalau dihitung hasilnya, ya nanti bisa dihitung secara jaringan,
ya, delay-nya berapa, travel time-nya berapa, ya, kemudian ada report untuk setiap link-nya, ya. Untuk setiap link-nya kita bisa dapatkan. Nah, yang kalau Anda masuk di AFN Transport yang di GitHub, ya, AFN Transport gitu ada, ya, itu di GitHub, ini yang pakai Python ya. Ya, AFN Transport ini yang pakai Python. Di sini ada kelebihannya. Ya. Kelebihannya Anda bisa download data dari OSM, ya. Langsung bisa di cleaning, bisa dikonversi. Ya, tinggal dimasukkan saja atas, bawah, kiri, kanan. Kemudian diganti tipe jalan yang mau dipakai yang mana. Ini kalau Living Street ini termasuk jalan-jalan kampung ya. Kemudian otomatis di cleaning, dibersihkan datanya. Ya. Kemudian langsung bisa di-download dari OSM ya. Ya, kenapa nggak saya pakai Google Map? Karena Google Map bayar ya, ke OSM gratis. Untuk dapatkan boundary-nya bisa langsung masuk ke OpenStreetMap website, ya seperti ini contohnya. Angka-angka ini bisa di-copy ya di sini. Ya, kalau Anda download dari OSM langsung hasilnya seperti ini. Ya, bentuknya XML. Kalau pakai AFN Transport ini otomatis dijadikan CSV yang bentuknya lebih menarik ya. Lebih mudah dibaca. Ya. Nah, ini formatnya. Kemudian Anda bisa lihat grafiknya ya. Ini jalan di Surabaya dekat Ahmad Yani. Terus bisa di zoom. Ini di Bundaran Jemur Sari ini. Ya, lebih detail lagi bisa di zoom lagi. Nah, setelah itu bisa di define ya. Skenario-nya apa? Ya, cari di mana foldernya, kemudian pakai base scenario-nya ya. Nama filenya, node-nya apa, link-nya apa, pakai modelnya apa ya, Green Shield atau BPR di sini sementara. Ya. Kemudian constraint untuk kalibrasinya apa gitu ya. Setelah itu di define, save scenario, kemudian di run ya. Ya itu aja, sederhana ya. Nanti hasilnya sama dengan yang tadi di Revoledo, akan dapatkan link flow yang seperti ini ya. Akan lebih detailnya. Untuk kalibrasi untuk real world data, misalnya Anda tahu angkanya ya dari survei lalu lintas, ya bisa dimasukkan kalibrasinya tentunya real flow, ya, nama filenya apa, nanti dicari scaling faktornya, ya. Maka akan dicari ya R-square-nya yang mana. Oh, R-square-nya ini, ya. Atau SSI-nya, ya. Sum square of error-nya angkanya sekian. Dari scalingnya ini kita tahu total flow-nya ya dalam jaringan tersebut. Ya, kira-kira begitu ya. AFN Transport. Nah, silakan kalau misalnya ada kritik, saran atau ikut mau bantu. Ya ini kan open source ya kan. Jadi saya ingin ada satu community ya. Kalau bisa Anda semua juga bisa ikut berkontribusi, bukan hanya saya, lebih banyak orang bisa ikut bersama-sama. Ya. Demikian kira-kira. Terima kasih banyak. Ya. Oke. Balikan ke Pak Andreas. Menarik sekali, Pak. Terima kasih atas presentasinya. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau kasih komentar, silakan. Mungkin 3 orang dulu. Bisa raise hand atau langsung ngobrol, silakan. Tulis ini boleh ya. Oke, Pak Nanang. Wah, pertanyaannya udah banyak. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Oh, Pak Rizal, silakan ya. Pak Rizal. Oke, mungkin satu lagi, Bapak Ibu. Ada yang raise hand lagi? Atau 2 lagi? 2 dulu aja ya, Pak Kardi. Yang Ya, pertama Pak Nanang ini. Untuk
menghitung kemacetan dengan metode IFN ini apakah dapat tanpa menggunakan data OD matrix? Ya, jadi justru motivasi saya ya itu bagaimana caranya untuk menghitung arus lalu lintas di satu jaringan jalan tanpa OD matrix. Itu motivasi utama saya ya. Makanya ini tercipta karena motivasi itu ya. Misalnya di Filipina, OD matrix di Manila aja, Metro Manila, itu dihitung cuman 1996 dan terakhir 2016, jadi 20 tahun baru dilakukan survei lagi ya. Itu pun dana pinjaman ya dari JICA. So mahal sekali ya surveinya. Makanya bagaimana caranya? Kalau tanpa data yang benar kan berarti GIGO ya, garbage in, garbage out, ya sama aja gitu kan. Ya. Nah, saya coba ya 20-30 tahun yang terakhir ini saya melakukan riset-riset berbagai macam caranya supaya mendapatkan ini ya. Ini ya puji Tuhan ternyata bisa ya dengan cara IFN ini. Baik, mungkin pertanyaan berikutnya Pak, ini IFN apakah dapat memprediksi titik terjadinya kecelakaan lalu lintas? Sementara ini belum ya. Kami lagi juga ada beberapa riset tentang itu. Konflik bisa, tapi prediksi kecelakaan belum ya. Kita juga bisa prediksi konfliknya aja. Ya. Oke, nah itu bisa buat ini penelitian lebih lanjut. Ya, Apakah mungkin saya perlu share satu mungkin ya. boleh, Pak? Yang di tadi. Ini ada satu AFN Lab. Bisa kelihatan nggak ini ya? Bisa, Pak. Ya, ini ada AFN Lab untuk intersection analisis ya. Ini berdasarkan maksimum entropi. Jadi Anda bisa coba sendiri. Ya. Ini jumlah lajur ya yang masuk di persimpangan, jumlah lajur yang keluar dari persimpangan. Ya, Anda bisa ganti misalnya yang keluarnya jadi satu-satu semua aja. Gitu. Ya. Nah ini ya, kalau kita jumlah ini gambarnya kelihatan ya. Dari south, mungkin aku ganti settingnya ya, center line dan kompasnya aku lihatkan. Ya. Nah ini kekurangannya akan langsung kelihatan ya. Di 0 ini kurang 200 ya. Nah itu sebenarnya kita bisa atur ya, direction rule-nya ya. L itu berarti belok kiri, S itu berarti straight ya, R itu berarti belok kanan ya. Kita bisa atur ini ya. Kalau kita bisa atur ini maka ini bisa dikurangi atau bisa diatasi juga. Ya. Ini juga bisa pakai driving left atau right-nya, bisa goyang-goyang di sini. Nah, kalau kita ubah, nah itu kalau jadi 3 lajur gimana? Kalau jadi 1 lajur gimana ya? Ini bisa diestimasi berdasarkan maksimum entropi ya. Tentunya ini asumsi-asumsi yang Anda bisa isi ya, bisa goyang-goyang di sini. Ini angkanya, saturation flow-nya. Ya. Bisa dicoba sendiri ya. Mungkin dengan ini mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang tadi. Ya. Keren, Bro. Keren sekali program. Oke, mungkin Pak Risa silakan, Pak. Ya, selamat sore Pak Di. Selamat sore Pak Andres. Suara saya terdengar Pak? Ya, dengar Pak. Ya, begini Pak, saya kan penelitian Pak. Kebetulan kan kerjaannya itu mengenai intersection Pak. Simpang 4 bersinyal dengan berdasarkan MKJI 1997 Pak. Ya. Tadi saya tertarik sekali terkait dengan FN Pak. Apakah bisa digunakan untuk analisa penilaian lalu lintas perangan tersebut Pak? IFN ini Pak. IFN untuk pengaturan intersection ya Pak ya? Betul Pak. Iya. Simpangnya. Menarik sekali ya, sebenarnya bisa ya. Termasuk penghitungan daripada duration traffic signal juga bisa ya. Kenapa bisa? Karena seperti yang baru saya tunjukkan tadi ya.
kita bisa estimasi arusnya. Ya. Kalau kita bisa estimasi arusnya, tentunya trafik siklusnya, ya kemudian lampu lalu lintasnya pun bisa kita hitung ya otomatis ya. Boleh ditunjukkan yang tadi Pak? Ya, yang silakan datang ke website yang sama. Saya tunjukkan ya. Kebetulan mau ada pertanyaan Pak, karena ada modifikasi Pak yang objek yang saya itu Pak. Ini kan ada QR code-nya, silakan di scan nanti kan masuk ke sini. Mau tanya ini penggunaannya sedikit Pak terkait yang area is-nya Pak. Area is-nya itu kan kalau yang objek mutasi itu kan sudah dimodifikasi ya oleh di sub itu Pak. Jadi ditutup Pak untuk area is-nya itu. Jadi Is-nya ditutup. Nah, mari kita tutup ya is-nya, kita jadikan 0 ya. Oh, Gitu jadi maksudnya. bukan yang itu jadi belok ke arah south Pak, ke selatan. Diputar arah. Jadi nanti Jadi tetap dua lajur. betul. Jadi diputar arahkan ke south Pak. Begitu. Jadi hanya 3 simpang bersinyal Pak. Itu bagaimana Mas pengaturannya Pak? Dari ini kemudian yang sebelah Dari- is itu kenapa? Dari is itu kan normally itu kan bisa langsung ke west atau langsung ke north ya Pak ya. Tapi modifikasinya dari is ini tidak bisa langsung lagi. Jadi Oh, nggak langsung apa-apa. belok. Misalnya yang ini ya, yang pertama ini kan nggak bisa ke north ya, berarti nggak boleh belok kanan ya. Betul, nggak boleh belok kanan, nggak boleh Ya, lurus. berarti Hanya cuman belok kiri sama lurus ya ini berarti ya. belok kiri saja Ini Pak. seperti ini. Belok kiri saja Pak. Belok kiri aja, Belok kiri left, saja. seperti Iya. ini. Nah, ini akan terjadi permasalahan ini. Oke. Di south langsung Bisa, kelihatan ini. oke. Iya. Oke. Ya, berarti kan langsung kelihatan ini, oh masalah overflow gitu ya. Berarti di Betul. south-nya kita naikkan ini jadi 2 lajur. Oh masih nggak cukup 2 lajur, harus kita naikkan jadi 3 lajur. Oh baru cukup ya. Actually 3 lajur Pak. Jadi yang dari east ini tidak bisa lurus dan belok kanan. Pengaturan lalu lintasnya itu diputar arahkan Pak ke south dulu. Kalau ingin Iya. ke Berarti ini minimum yang di south harus 3 lajur misalnya contohnya ini. Kalau kita bikin 2 lajur nggak cukup. Oke. Ya, gampang ya ini ya. Oke. Ya, ini tinggal ganti ini aja. Ini kan Oh iya pengaturannya. Iya. iya pengaturannya di sana ya. Oke, saya kulik-kulik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, mungkin menjawab pertanyaannya Pak Hendra juga ya ini ya. Iya, mirip-mirip ya. Ya. Ini Pak masih Hendra dalam fase riset ya. Jadi banyak hal juga saya masih belum tahu ya. sudah menarik sekali. Sangat menarik. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Apakah nanti bisa di-share Pak PDF-nya? Ya bisa. Ini bisa di-share semuanya. Saya udah rekam untuk enak, saya ada PDF-nya gitu. PowerPoint-nya nanti saya berikan PDF. Terima kasih Ke Pak. penyelenggara. Siapa? Mungkin Pak Andreas atau Ya, Pak Mubarak. Ya. Nanti juga rekamannya bisa Bapak Ibu peroleh ya. Bisa bergabung Bapak Ibu mungkin ke Korika, jadi SIG Korika Transportasi dan Logistik. Jadi Bapak Ibu kalau berminat bisa join, kita juga ada acara promosi sekalian hari Sabtu tanggal 26. 24, mohon maaf, 24 ya hari Sabtu kita jam yang sama jadi jam 2 sampai jam 4 kita juga ada acara semacam ini juga, pembicaranya ganti lagi. Nah, kita nanti share-share lagi gitu ya. Bapak Ibu bisa join juga ke web. Jadi kita open ya gitu ya. Semakin banyak orang semakin menarik gitu ya. Apalagi Pak Kardi tadi sudah share ilmu dan sumbernya juga bisa
dipersilakan untuk dipakai gitu ya. Ya, Yang penting nanti kalau sudah digunakan bisa di-share kembali. Nah, itu ya lebih betul. lagi. Ya, forward ya. Iya, pasti lebih menarik. Mungkin Bapak Ibu bisa gantian ngisi di sini ya. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau sudah riset something mungkin bisa share lagi gitu ya. Jadi kita saling share ilmu supaya bisa berkembang. Oke, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau nggak ada, Pak Kardi, apakah sudah Ya, ya. cukup? Terima kasih banyak ya untuk kesempatan yang diberikan. Oh, ini ada yang tanya. Oh, Sorry, silakan ya. Pak Indra ini. Untuk kepadatan lalu lintas didapat dari OSM Tidak. atau dari Jadi, yang lain. iya. Jadi ada rumus namanya fundamental traffic flow formula, ya. Q equal to U times K, ya. Jadi flow, kalau kita tahu flow-nya, kita bisa dapatkan dan kita tahu speed-nya, kita bisa dapatkan kepadatan. Ya, Oke. speed-nya kita bisa dapat tadi ya, dari AFN transport tadi bisa dapat, flow-nya juga bisa dapat, maka kerapatannya dengan mudah kita tinggal bagi ya. Baik. Oke, mungkin cukup ya Bapak Ibu ya. Bisa open cam untuk kita ambil gambar. Kita ada 2 slide bisa ya. Wah, sudah pasang hati ya. Oke, Bapak Ibu, saya tunggu. Oke. Kita ambil gambar yang pertama ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Oke, yang kedua. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi hari Sabtu Bapak Ibu ya. Silahkan mendaftar gitu ya di Korika. Kalau bisa join di web grup kita supaya lebih rame ya. Terima kasih Pak Kardi Ya, atas terima kasih semuanya. masukannya, atas sampai Terima kasih Pak. materinya. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih sekali. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu pada kesempatan yang berbeda. Terima kasih.